Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Aini di Moldova. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, aku berbagi cerita kehidupan di Moldova, fenomena alam, dan penjelasan edukatif yang sederhana tapi ilmiah lainnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan kalian tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya dari Moldova. Teman-teman, yang kita lihat ini bukan hujan. Bukan juga hujan beku seperti sebelumnya. Tadi malam, salju turun di desa tempat aku tinggal di desa Sarataveki, Moldova. Kelihatannya tenang, putih, dan indah, tapi di balik salju ini, ada proses alam dan penjelasan ilmiah yang menarik untuk kita pelajari. Beberapa waktu lalu, aku menunjukkan kondisi desa ini saat hujan beku, di mana pohon-pohon membeku dan tertutup es. Sekarang kondisinya berbeda, suhu lebih stabil di bawah 0 derajat dan yang turun adalah salju. Di video ini aku mau menjelaskan apa itu salju, bagaimana salju terbentuk, dan bagaimana menurut Badan Meteorologi Moldova menjelaskan fenomena ini. Di video ini juga aku akan keliling mengajak anak-anak bermain. Hello. Apa itu salju? Salju adalah kristal es yang terbentuk langsung di awan. Berbeda dengan hujan, salju tidak jatuh dalam bentuk cair. Uap air di awan langsung berubah menjadi kristal es kecil ketika suhu di awan berada di bawah 0 derajat. Kristal-kristal kecil itu kemudian bergabung dan jatuh perlahan ke tanah sebagai salju. Nah, mengapa salju jatuh perlahan? Salju jatuh lebih pelan dibanding hujan karena strukturnya ringan dan berongga. Di antara kristal salju terdapat udara, sehingga salju tidak sepadat es. Inilah sebabnya salju sering terlihat lembut dan tidak langsung licin. Menurut Badan Meteorologi Moldova, salju adalah bagian normal dari iklim kontinental Eropa Timur. Musim dingin di Moldova biasanya berlangsung dari bulan Desember hingga Februari dan kadang berlanjut sampai awal Maret. Salju paling sering turun ketika suhu udara stabil di bawah 0 derajat Celcius. Justru kondisi paling berbahaya adalah ketika suhu naik dan turun di sekitar 0 derajat. Hai teman-teman, ini aku sedikit bawa anak-anak jalan keluar main sania ya, seluncuran. Ini jalanannya tuh yang di depan sini yang rata, jadi nggak begitu berat ya. Happy? Entahlah kapan ini akan selesai ya untuk saljunya ini. Kebetulan bawahnya ini tuh tanah, tapi tanah beres tuh. Karena kan baru kemarin ini. Kemarin kan aku ada info membeku. Nah ini kebetulan tadi malam turun yang namanya salju, lihat. Ini es bawahnya. Bisa main ice skating di sini. Bawahnya es, bisa dilihat ya. Lalu di sana juga ini air, kita bisa lihat semuanya jadi es nih. Air-air ini teman-teman. Nih, semua main sania mungkin di sini lebih seru ya. Kayak gini. Tapi walaupun kayak gini, orang-orang masih tetap beraktivitas di luar rumah. Yang kerja tetap kerja. Mereka menunggu di sana. Coba ayo kita ke sini. Dek, Mami bawa kalian ke sini ya. Rada berat karena jalanannya tuh berundak ya, bukan rata. Hup.
Nah, coba kita tarik. Kayaknya udah mulai kedinginan gitu, udah mengalir ingus. Tapi walaupun begini, takut ada air. Kita akan coba dorong teman-teman, karena ini jalanannya oh, dorong. Wah. Oh. Hello, Bendis. Gata? Wanna go home? Malah ngikutin. Mami yang tak capek ya. Tarik-tarik. Pegang nih. Pegang. Mami dorong lagi. Oke, 1, 2. Wah. Wah. Saking kedinginannya, lihat. Oh my god. Ini juga air mata. Sini. Air mataan. Nggak tahu anak go home. Freezing? Going home? Okay. Moskercun. Aku aja sudah ingusan. Jadi yuk kita pulang aja. Sebelum pulang sekali lagi kita dorong. Nih, pegang nih, Dek. Pegang, yes. 1. Ready? Hop. Ready? 1. 2. 3. Wah! Dorong. Ya. Yeay. Wanna more? Yes. Oh my god. Lagi katanya again. Oh my god. Mau lagi. Oke. Kaut con amare. Si illumina. Mami, Mami. Badan Meteorologi membedakan jelas antara salju dan hujan beku. Salju itu terbentuk di awan, ringan, bisa disapu, relatif lebih aman. Sedangkan hujan beku turun sebagai air, membeku saat menyentuh permukaan, membentuk lapisan es keras, sangat licin dan berbahaya. Itulah kenapa kemarin bisa saja pohon-pohon patah, sedangkan hari ini pohon hanya tertutup salju. Saatnya kita pulang. Susah nih. 1, 2. Berat banget kamu orang. Sudah terdengar ya suara-suara burung. Apa sih dampak salju bagi desa?
Saat salju turun, desa terlihat lebih sunyi. Salju menyerap suara sehingga lingkungan terasa lebih tenang. Aktivitas masih berjalan, tetapi orang bergerak lebih pelan dan berhati-hati. Pemerintah desa biasanya membersihkan jalan utama agar tetap aman. Bye-bye. Selain bagi desa, salju juga ada fungsinya bagi alam. Menurut penjelasan meteorologi, salju mempunyai fungsi penting bagi alam. Lapisan salju melindungi tanah dari dingin ekstrim. Tanaman kecil justru lebih aman di bawah salju dibanding terkena es langsung. Salju bekerja seperti selimut alami. Teman-teman, ini paling panjang. Lihat nih, panjangnya. Segini tangan aku. Masih ada lebihan. Oh, nih. Sepanjang ini. Mari kita bandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia, hujan biasanya membawa kesejukan. Di Moldova, salju berarti beradaptasi terhadap dingin. Karena Indonesia memiliki iklim tropis dan tidak pernah mencapai suhu di bawah nol, fenomena salju tidak bisa terjadi. Itulah mengapa salju terasa asing, tetapi juga menarik untuk dipelajari. Ini kalau misal dari luar gini, kan merah kayak gini guys. Kita masuk ke tempat hangat nanti akan sakit banget. Proses pemulihan dari beku ke mencair gitu. Badan Meteorologi tidak melihat salju sebagai ancaman utama. Yang paling diwaspadai adalah perubahan suhu mendadak karena itu bisa menimbulkan hujan beku dan es licin. Fenomena alam seperti ini mengajarkan kita bahwa perbedaan kecil dan suhu bisa membawa dampak besar. Jadi, salju yang kita lihat ini bukan kejadian aneh di Moldova, tetapi bagian dari sistem iklim yang dipantau setiap hari oleh Badan Meteorologi. Indah, alami, dan tetap perlu dipahami. Kalau kalian suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Tulis di kolom komentar ya, menurut kalian salju itu terlihat indah atau justru merepotkan? Salam hangat dari Moldova, tetap sehat dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.